Riko Sempurna Pasaribu, seorang jurnalis atau wartawan ya yang ada di Kabupaten Tanah Karo, itu tewas mengenaskan setelah beberapa waktu terakhir ini beliau gencar memberitakan tentang perjudian, narkoba, dan juga pembalakan atau pedagangan liar yang ada di Kabupaten Tanah Karo. Ya, jadi beliau itu tewas mengenaskan dengan cara terbakar. Yang jadi pertanyaannya, betulkah itu terbakar atau memang sengaja dibakar? Ya, jadi menurut keterangan beberapa saksi, ya, ini kronologisnya seperti ini. Ya, jadi beberapa akhir ini beliau itu gencar memberitakan di media sosialnya perihal mengenai perjudian. Ya, perjudian yang bukan hanya dibackingi tapi dimiliki oleh oknum. Ingat sekali lagi ya, oknum dari TNI. Karena apa? Karena perjudian itu ya, itu ada tepat di depan asrama batalion ya. Jadi yang pertama itu dia informasi ya, baru yang kedua dia juga menginformasikan bagaimana maraknya peredaran narkoba yang ada di wilayah hukum Kabupaten Tanah Karo. Setelah itu mengenai pembalakan liar atau penebangan liar ya. Jadi ketika dia sedang gencar-gencarnya memberitakan itu, dia mendapatkan ancaman ya, ancaman dari orang tak dikenal. Itu bagi kita tak dikenal, tapi bagi dia sudah tahu orang-orang yang mengancam itu sebetulnya ya. Karena ancaman itulah beliau tidak pulang ke rumah selama beberapa hari. Karena beliau tahu, ya, dia sedang dikejar, dia sedang diburu, dia tidak ingin melibatkan keluarganya di dalam misinya, di dalam perjuangan investigasinya. Ya, setelah itu ia menaluri seorang suami, terlebih lagi istrinya sedang hamil tua. Akhirnya pada satu malam, beliau minta temannya untuk mengantarkannya ke rumah. Ya, jadi beliau itu minta diantarkan ke rumah dengan alasan untuk ngasih uang belanja istrinya. Akhirnya temannya mengantarkan beliau. Setelah itu temannya pulang pergi lagi dan dia tinggal di situ. Dia tinggal di situ. Ya mungkin ya dia ingin menghabiskan waktu, menghabiskan malam bersama dengan keluarganya. Nah, disitulah tiba-tiba rumah Riko Sempurna Pasaribu itu terbakar dini hari pada tanggal 27 bulan Juni 2024, hari Kamis. Ya, jadi setelah diinvestigasi, ya mungkin ada beberapa temannya jurnalis yang melakukan investigasi, ya itu menemukan ada ceceran ya atau tumpahan pertalit di sekitar rumahnya. Ya, jadi dicurigai memang bahwa beliau itu ada ada mendapatkan perlakuan yang sebetulnya memang betul-betul masuk dalam kategori pembunuhan ya. Dan keterangan dari Eva Pasaribu begitu juga. Sebelumnya ya beliau itu pernah mendapatkan teror ya, berupa telepon bahwasanya kalau diberitakan terus maka kau dan seisi rumahmu itu akan kami bunuh, kan begitu ya. Jadi kemarin sudah diusut dan mudah-mudahan ya Polda Sumut langsung ini yang turun tangan, itu boleh menguak ya, bisa menguak kebenaran tentang kematian dari saudara kami Riko Sempurna Pasaribu. Ya, jadi beliau itu bisa dikatakan salah satu wartawan yang paling vokal di daerah Tanah Karo ya. Jadi kami menghimbau dan juga mengharapkan kepada Bapak Kapolda Sumut, biarlah ini menjadi PR yang pertama harus dikerjakan, Pak, ya. Karena ini menyangkut dari hilangnya nyawa seorang pejuang kebenaran, seorang pejuang keadilan, ya. Karena kita tahu sendiri, beliau ini bukan orang sembarangan. Beliau ini adalah seorang jurnalis, ya, seorang wartawan
yang haknya dan juga tugas dan tanggung jawabnya itu diatur oleh undang-undang, Pak. Ya, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 yang menyatakan bahwasanya negara menjamin kebebasan rakyatnya di dalam mengeluarkan pikiran, di dalam mengeluarkan pendapat. Dan juga merujuk kepada Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 yang menyatakan bahwasannya pers atau jurnalis adalah merupakan unsur yang sangat penting di dalam negara ini, bahkan dikatakan merupakan pilar keempat setelah eksekutif, yudikatif, dan juga legislatif. Ya, di dalam menciptakan, mencerdaskan masyarakat, baik itu di dalam bidang pendidikan, hiburan, dan juga sebagai kontrol sosial. Ya, jadi kalau memang terdapat intimidasi ya terhadap kasus Bang Riko Sempurna ini polisi harus mengusut tuntas ya. Dan kami mohonkan kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara, Bapak Wisnu Hermawan, ya kami percaya Pak bahwa kasus ini akan Bapak tangani sampai selesai. Karena kami tahu kalau Bapak sebetulnya adalah mantan dari Direktur Pidana Ekonomi Khusus ya, yang dimana beberapa waktu Bapak sudah menguak, Bapak sudah membongkar kasus-kasus perjudian online. Dan kami bisa tahu Pak, Bapak berarti orang yang concern di dalam memberantas perjudian ya. Jadi kami serahkan kepada Bapak dan juga staf dan juga jajarannya. Mohon Pak, tolong ini dikawal terus Pak. Kami akan suarakan terus Pak, supaya berita ini tetap tersebar ke seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh dunia. Supaya apa? Supaya orang tahu bahwasanya kita sedang perang dengan dunia perjudian. Kita sedang perang dengan namanya dunia narkoba. Kita sedang perang dengan namanya dunia penebangan liar. Sama seirama perjuangan kita semuanya dengan perjuangan yang dilakukan oleh Abang Riko Sempurna Pasaribu. Ya, jadi berdasarkan informasi teman-teman, Abang kita Riko Sempurna Pasaribu itu, dia itu meninggal secara tragis, bukan hanya seorang diri, tetapi juga turut istrinya yang sedang hamil tua, Ibu Elfrida Buruginting. Setelah itu juga ada anaknya, ya, kalau tidak salah baru berumur 12 tahun, dan cucunya, ya, cucunya yang baru balita, ya. Jadi 4 orang dibunuh, ya, atau bisa dikatakan 4 orang terbunuh oleh karena perjuangan dari abang kita Riko Sempurna ini. Tapi gimana pun ceritanya, ya, kita tidak bisa mengambil kesimpulan terlalu cepat. Ya, mungkin itu adalah asumsi dari kami netizen dan juga beberapa wartawan yang ada di Tanah Karo dan juga di beberapa tempat lainnya. Itu asumsi kami, Bang. Ya, maaf kami sebelumnya untuk Bapak Kapolda Sumut, ya, dan juga teman-teman yang lainnya. Memang betul kita tidak bisa menyimpulkan secara dini, kita tidak bisa membuat kesimpulan yang prematur, tidak bisa membuat sebuah dugaan yang terlalu cepat. Tapi kita berharap ya Bapak Kepolisian, terlebih lagi dari Polda Sumut, itu boleh bekerja dengan profesional ya. Dan juga buat teman-teman yang lainnya, tolong kita tahan emosi ya. Jangan sampai kita itu menuduh atau menuding satu pihak atau satu instansi tertentu ya di dalam keterkaitannya dengan kasusnya kematian dari abang kita Riko Sempurna. Ya, kalaupun memang betul terlibat ada beberapa oknum aparat penegak hukum, itu hanyalah oknum ya. Ya, kalau memang betul terlibat. Tapi kalau memang tidak, ya sudahlah. Biarlah Bang Riko Sempurna itu boleh beristirahat dengan tenang. Dan juga buat keluarga yang ditinggalkan, ya, kita berdoa supaya kasus ini boleh terselesaikan dengan cepat, ya, tidak ada yang disembunyikan, ya, karena memang kita melihat ada beberapa kejanggalan. Ya, ada beberapa kejanggalan seperti CCTV yang ada di depan rumah mereka itu rusak, ya. Jadi ketika Eva Pasaribu yang merupakan anak perempuan dari abang kita Riko Sempurna begitu mengecek ternyata CCTV sudah rusak, ya. Berarti ini adalah pekerjaan seorang profesional kalau memang betul-betul
terlebih dahulu merusak CCTV, baru membakar rumah kediamannya Bang Riko Sempurna ya. Ya ini kan ini kan hanya bisa dikatakan hanya mereka-reka gitu ya. Dan juga dari pihak keluarga sendiri pun tidak ingin memberikan keterangan yang lebih lanjut. Karena apa? Karena takut menyampaikannya karena memang bukti-buktinya belum terlalu kuat ya. Jadi apapun yang Opung Parbelak sampaikan pada saat pagi hari ini adalah berupa kesimpulan sementara ya. Ini bukan keputusan akhir, bukan kesimpulan akhir, dan ini bukan informasi terakhir yang didapatkan dari pihak kepolisian. Dan karena kita juga harus menghormati pihak kepolisian di dalam menangani kasusnya Bang Riko Sempurna. Jadi kami berharap supaya kita semua di dalam keadaan tenang. Terlebih lagi buat teman-teman yang ada di daerah Kabupaten Tanah Karo dan Sumatera Utara. Kita kawal terus untuk pemberitaan abang kita ini Riko Sempurna. Supaya apa? Supaya boleh terkuak kebenarannya, oke? Begitu ya Mbak Eva? Iya, benar. Nah, Mbak Eva, keluarga sendiri adakah juga mungkin merasa kejanggalan atas kejadian ini? Kalau soal kejanggalannya itu pasti ada. Cuman kami dari pihak keluarga tidak berani berbicara lebih karena mungkin belum ada bukti-bukti yang lebih menonjol. Seperti itu, Bang. Baik Mbak Eva, tapi kecurigaan keluarga apakah sudah diceritakan Mbak Eva ke pihak kepolisian? Sudah, Bang. Tanggapan dari pihak kepolisian seperti apa Mbak Eva? Sangat respect dan mungkin lagi ditelusuri, sampai saat ini juga masih ditelusuri juga, Bang. Baik, Mbak Eva, tapi apakah juga mengetahui mungkin selama beberapa hari ke belakang, mungkin apakah ada keluarga Mbak Eva yang tinggal di rumah tersebut mendapatkan ancaman Mbak dari tetangga ataupun dari orang yang tidak dikenal? Sampai detik ini belum ada, tapi tanda-tandanya kayak di rumah saya, yaitu berlokasi UK, CCTV halaman rumah saya tiba-tiba rusak. Itu rusaknya kapan Mbak Eva? Untuk pastinya saya tidak tahu, cuman pas saya lihat HP untuk mengecek rumah saya, itu udah nggak bisa lagi, udah rusak. Nah, kalau dari CCTV tetangga, adakah Mbak Eva? CCTV nggak ada, Bang. Nggak ada ya. Tapi kalau misalnya Mbak Eva ini akhirnya sampai ke rumah dengan keadaan seperti ini, nah keluarga atau tetangga-tetangga yang ada di sekitar, adakah menyampaikan kecurigaan mereka kepada Mbak Eva? Ada, itu cuman orang itu masih tahu kayak setelah kejadian itu saya datang ke rumah sakit, nggak lagi pernah pulang ke rumah. Pas saya ganti baju ke rumah, orang itu bilang ada 2 mobil bolak-balik lewat depan rumah saya yang berlokasi di UK. Itu mobilnya sama ya Mbak bolak-baliknya? Berbeda. Nah, tapi apakah juga pihak keluarga atau tetangga mengetahui siapa yang mengendarai mobil itu Mbak? Tidak, Bang. Tidak. Nah, kalau dari tanggapan tetangga-tetangga sendiri selama beberapa hari kebelakangan, adakah mungkin orang-orang yang tidak dikenal kemudian ikut datang ke sana atau nongkrong-nongkrong di kedai-kedai di sekitar sana untuk melihat situasi? Apakah ada informasi seperti itu, Mbak? Tidak ada, Bang. Tidak ada keterangan lebih lanjut. Hanya itu yang saya dapat informasi. Baik. Ini kan kasusnya sudah menjadi sorotan, Mbak. Tidak hanya dari pihak kita warga, tapi juga kepolisian akan turun tangan untuk menyelidiki penyebab pasti kebakarannya apa sebenarnya. Apakah benar karena memang ayah Anda sedang meliput kasus judi seperti itu di sana? Nah, ini harapan dari keluarga kepada pihak kepolisian yang mengusut kasus ini seperti apa? Semoga kasus ini cepat terungkap, ditangani sebaik-baiknya mungkin, agar kami pihak keluarga tidak berprasangka yang tidak. Mudah-mudahanlah apapun itu kami dapat menerimanya, agar Bapak Polisi yang pihak berwajib mengusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Terima kasih. Baik.
Mbak Eva, apakah dari tempat kantor ayah Anda